Di era tahun 70-an, di Jakarta, ada seorang tokoh ulama yang cukup disegani, terutama di sekitar wilayah Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ulama itu adalah Habib Salim bin Toha Al-Haddad radhiyallahu an, meninggalkan kenangan yang mendalam bagi masyarakat Kalibata. Habib Salim radhiyallahu an lahir di Kalibata, Jakarta Selatan, dari pasangan Habib Toha bin Ja'far Al-Haddad dan Ibu Tihama, seorang wanita Betawi yang dikenal solihah. Orang tuanya, Habib Toha bin Ja'far, juga kelahiran Kalibata, yang pertama kali masuk ke Indonesia dan mendiami kampung Kalibata adalah kakeknya, yaitu Habib Ja'far Al-Haddad. Sayang sekali, tidak ditemukan data yang menyebutkan tanggal kelahiran Habib Salim, kecuali sekedar perkiraan. Sejak kecil telah tampak perbedaan dalam sikap hidup Habib Salim dibandingkan kawan-kawan sepermainannya. Beliau sudah senang mengenakan pakaian sunnah Nabi SAW berupa baju gamis. Beliau juga dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dalam usia yang masih belia, beliau dibawa ke Hadramaut oleh ayahandanya. Di sana, beliau belajar dengan banyak ulama. Di antara gurunya adalah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pada masa mudanya, beberapa kali beliau pulang pergi Jakarta Hadramaut. Di negeri leluhurnya, banyak sanak familinya yang tinggal di desa Al-Hawi. Sepulangnya dari Hadramaut, beliau tetap berguru kepada para habaib yang ada di Jakarta. Di antara guru-gurunya di Jakarta adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu an dan Habib Ali bin Husain Al-Antos Cikini. Beliau selalu melazimi majlis-majlis kepada gurunya tersebut hingga akhir hayat kedua gurunya tersebut. Selama beliau tinggal di Jakarta, majlis ta'lim hari Ahad pagi di Kuitang yang diasuh oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi adalah majlis yang tidak pernah dilewatkannya. Sekalipun dirinya seorang ulama yang sudah dikenal banyak orang, beliau selalu ingin menempatkan dirinya sebagai murid bagi para habaib besar pada zamannya, terutama kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Suatu malam, beliau pernah bermimpi bertemu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan kepadanya, "Besok ada salah seorang putraku datang ke kotamu, namanya sama dengan namamu, maka sambutlah dia." Sontak beliau pun terbangun. Saat itu sekitar pukul 2 malam, langsung saja beliau memanggil tukang bongkar, lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut orang yang dipesankan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada subuh, beliau berangkat ke stasiun kota. Tak lama setelah itu, ada kereta dari Surabaya yang datang. Maka diperhatikanlah satu persatu orang yang turun dari kereta tersebut. Sewaktu beliau melihat ada seorang berumur separuh baya, berpakaian necis lengkap, dengan dasi, dengan garis wajah berketurunan Aram. Beliau pun mendekat. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, "Engkau Salim?" "Ya, saya Salim bin Ahmad bin Jindan." Habib Salim pun memperkenalkan dirinya, "Saya Salim bin Toha Al-Haddad. Saya diperintahkan oleh datukmu, Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk menyambutmu. Ini dokar telah saya siapkan. Kemana saja engkau akan berpergian, biar saya yang antar." Itu adalah kisah perjumpaan pertama kali Habib Salim bin Toha Al-Haddad dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan radhiyallahu anhuma. Di rumahnya, Habib Salim membuka majlis pada malam Kamis dan malam Sabtu. Kitab yang paling sering diajarkan adalah kitab An-Nausai Ad-Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Di antara berbagai disiplin ilmu agama yang dikuasainya sebagai seorang ulama, selain ilmu fikih dan tasawuf,
beliau memiliki penguasaan yang dalam ilmu tarik. Beliau dapat menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya dengan sangat mendetail. Sebagai seorang ulama, beliau adalah pelayan umat yang patut diteladani. Kalau diundang atau dipanggil orang untuk keperluan tertentu, siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, beliau tak akan pernah menolak. Keseharian amal ibadah Habib Salim yang selalu terliputi oleh perasaan penuh ketenangan dan ketawaduan membekas kuat dalam kepribadiannya yang sangat tenang, rendah hati, dan senang membantu memenuhi hajat orang lain. Beliau mempunyai hati yang lembut dan nyaris tidak pernah menampakkan kemarahan. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. Sifat tawadunya juga sangat dikenal. Karena sifat ketawaduannya, beliau selalu terlihat menunduk. Beliau selalu menundukkan kepala dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, baik sedang berdiri maupun sedang duduk. Pernah sekali waktu, ada orang yang marah-marah dan mendatangi Habib Salim sambil berteriak-teriak keras di muka rumahnya. Mana itu yang disebut Habib? Saat itu Habib Salim sedang makan. Dengan penuh ketenangan, beliau meneruskan makannya hingga selesai, seraya menyuruh anggota keluarganya untuk mempersilahkan orang tersebut menunggu di ruang tamu. Setelah selesai makan, beliau menghampiri orang itu. Rupanya orang itu sangat menggertak Habib Salim sambil mengeluarkan pistol dari bagian dalam bajunya. Beliau mengatakan, "Hei, lihat ini apa?" Dengan sikap tenang, Habib Salim tiba-tiba mengeluarkan suara cukup keras, "Tembak, tembak." Tiba-tiba sekujur tubuh orang itu bergetar dan langsung jatuh nonglai. Orang itu pun dikabarkan hampir selama seminggu tidak dapat bangun. Bahkan kalau tidak dikasih makan, beliau tidak dapat makan. Entah apa yang dilihat orang itu selama seminggu itu. Melihat siapapun, beliau ketakutan. Akhirnya, keluarganya sendiri yang datang ke Habib Salim untuk meminta maaf dan meminta kesediaan Habib Salim mengunjunginya. Dengan penuh keluasan hati, beliau mendatangi orang rumah tersebut dan memberikannya air yang telah dibacanya sebagai obat untuk orang tersebut. Tak lama setelah itu, orang tersebut dikabarkan sembuh seperti sedia kala.